Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat bersyukur bisa bertemu kembali di ibadah kali ini. Saatnya untuk kita memuji Tuhan bersama, mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Nya, menyembah dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, saat ini kami umat-Mu Tuhan berdoa untuk memulai ibadah kami. Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dan kelalaian kami. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu. Kami ingin membawa yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Mari sama-sama angkat suaramu. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan itu kekal, yang mencipta bumi sampai ke ujungnya, ajaib perbuatannya. Yang menantikan Tuhan kan dapat kekuatan baru, bagai Raja Wali yang naik terbang. Demikian kita berlari dan tak menjadi lesu pada sebuah tujuan hidup kekal. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan itu kekal, yang mencipta bumi sampai ke ujungnya, ajaib perbuatannya. Yang menantikan Tuhan kan dapat kekuatan baru, bagai Raja Wali yang naik terbang. Demikian kita berlari dan tak menjadi lesu pada sebuah tujuan hidup kekal. Tuhan Maha Kuasa, Maha kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha kudus, tiada yang menyamai, tiada yang menandingi. Tuhan Maha kuasa, Maha kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha kudus, tiada yang menyamai, tiada yang menandingi Engkau. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang perkasa. Mari sama-sama naikkan pujian dengan penuh percaya. Baru bagi Raja Wali yang naik terbang. Demikian kita berlari dan tak menjadi lesu pada sebuah tujuan hidup kekal. Tuhan Maha Kuasa, Maha kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha kudus, tiada yang menyamai, tiada
yang menandingi Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha Kudus, tiada yang menyamai, tiada yang menandingi Engkau. Sungguh-sungguh tiada lain Engkau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati keindahan kedamaian.
Shalom saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Jenny Kosasi dari The Chosen Community Surabaya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, untuk kami sama-sama dapat beribadah masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Nama-Mu yang kami muliakan dan tinggikan Tuhan. Hati kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar untuk hidup kami. Dan saatnya Tuhan, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, mempersiapkan kami, agar firman-Mu itu benar-benar masuk dalam kehidupan kami, bertumbuh dengan kuat menghasilkan buah-buah kebenaran. Layakan setiap kami Tuhan, terutama hamba-Mu memohon pertolongan daripada-Mu. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, layakan hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa Surgawi, dimuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Sekali lagi, saya sampaikan kabar baik bagi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Puji nama Tuhan. 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Usia negara kita sudah mencapai 76 tahun. Artinya sudah 76 tahun negara kita tidak lagi dijajah oleh bangsa manapun. Dan tentu saja kita tidak ingin dijajah lagi, tidak ingin diperbudak lagi. Kita adalah bangsa yang bebas merdeka dan kita membangun bangsa kita sendiri. Dan tentu saja kemerdekaan ini harus kita terus perjuangkan. Sama seperti Tuhan juga sudah memberikan kemerdekaan kepada kita secara rohani. Melalui Yesus Kristus, penebus kita, kita dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan, tekanan, pemaksaan dari pihak manapun. Saudara sendirilah yang dapat menjawabnya tentunya. Saudara, firman Tuhan hari ini akan saya beri judul Kuasa Kemerdekaan. Kemerdekaan yang diberikan Allah kepada manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus seharusnya memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Karena ada kuasa yang membebaskan sekaligus memulihkan keadaan kita orang yang percaya melalui pengorbanan Kristus tersebut. Yang pertama, kuasa melepaskan kita dari perhambaan. Merdeka itu artinya adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dapat berdiri sendiri, tidak terikat lagi dengan pihak manapun dalam artian dikendalikan oleh pihak lain. Dan juga bebas itu artinya lepas dari segala tuntutan. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang pertama berbunyi demikian. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan ini mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Tentu saja Kristus itu sudah memerdekakan kita dari perhambaan dosa yang mengakibatkan kematian atau neraka bagi manusia. Jadi sekarang kita adalah orang merdeka, orang bebas, bukan lagi budak dosa, bukan juga orang hukuman. Kalau saudara sudah menjadi orang merdeka, apakah saudara masih mau diperbudak? Masih mau diperhamba? Tentu tidak, bukan? Normalnya orang yang sudah merdeka tidak akan mau lagi diperhamba. Karena apa? Karena kemerdekaan itu sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bahkan kemerdekaan Republik Indonesia
memakan banyak sekali korban dari pahlawan-pahlawan kita. Saudara, tapi kenyataannya tidak demikian. Ada saja orang yang masih mau diperbudak oleh dosa, hidup dalam perhambaan dosa. Contohnya, ada orang-orang yang secara sukarela hidup dalam perhambaan dosa perzinahan. Ada orang yang juga suka tetap hidup dalam dosa korupsi, dosa kemunafikan, dosa sakit hati, kemabukan, penyembahan berhala, dan dosa-dosa yang lainnya. Bukannya melepaskan atau mematahkan dari kuasa dosa tersebut, mereka membiarkannya, bahkan ada yang justru menikmatinya. Mereka mungkin berkata, aku nggak bisa melepaskan diri. Ikatan ini begitu kuat. Contohnya, orang yang mungkin terlibat selingkuh, perzinahan, mereka berkata, aku nggak bisa lepas. Nggak bisa, ini sudah terlalu lama, terlalu kuat. Bahkan mungkin sudah terlalu banyak dampak yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Di sisi lain ada orang yang berkata, luka ini sudah terlalu dalam. Dia menyakiti aku demikian rupa. Aku sangat benci dengan dia. Aku sakit hati. Aku gak bisa mengampuni dia. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam pesta pora, kemabukan, mereka merasa, ini diriku sendiri. Aku ingin menikmati ini semua. Inilah hidup yang kuinginkan. Saudara, inilah contohnya orang-orang yang secara sukarela hidup di dalam perhambaan. Walaupun seharusnya mereka adalah orang yang merdeka. Banyak di antara mereka juga mungkin adalah orang Kristen. Apakah saudara pernah mendengar sebuah cerita tentang gajah besar yang terikat kakinya? Seorang pemuda melewati sebuah perkampungan sirkus, mengamati seekor gajah yang besar badannya, dan dia berpikir, tentu saja gajah ini sangat berat badannya. Dan juga dengan besarnya badan ini, tentu gajah ini adalah gajah yang kuat. Dan yang mengherankan adalah gajah itu diikat oleh seutas tali yang kecil. Saking kecilnya tali itu tidak sebanding dengan besarnya badan sang gajah. Karena penasaran, pemuda ini mendekati dan lalu bertanya kepada pawang dari gajah itu. Dia bertanya, Pak, apakah Bapak tidak takut gajah itu akan lari? Dan melarikan diri maksudnya. Si bapak itu tersenyum dan menjawab, tidak, aku tidak takut. Gajah ini sejak kecil sudah ada di sini. Dia tumbuh dewasa di tempat ini. Dan sekarang dia sudah menjadi gajah yang sangat besar. Dan dia tetap di tempat ini. Dan tali yang mengikat kakinya adalah tali yang sama yang mengikat talinya pada waktu gajah itu masih sangat kecil. Pada waktu gajah kecil diikat oleh tali itu, si gajah kecil berusaha untuk melepaskan dirinya. Dia berusaha sekuat tenaganya, tetapi pada waktu itu tali itu cukup kuat mengikat si gajah kecil sehingga membuat si gajah kecil tidak bisa melepaskan dirinya. Beranjak dewasa, si gajah kecil yang tadinya ini berusaha tuh sudah berkali-kali mencoba melepaskan dirinya, tetapi tetap tidak bisa. Sampai akhirnya dia merasa, percuma, kakiku tidak akan lepas dari ikatan ini. Dan akhirnya dia berhenti mencoba. Dia tumbuh menjadi dewasa dan tetap terikat dengan tali kecil tersebut. Sampai badannya menjadi sangat besar, dia tetap di tempat itu dengan ikatan yang sama, seutas tali kecil. Karena dia berpikir, aku tidak mungkin lepas dari ikatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah iblis juga ingin menanamkan hal yang sama di dalam diri orang percaya? Bahwa ikatan yang terjadi di dalam hidup orang percaya tidak mungkin dilepaskan. Padahal firman Tuhan berkata, engkau sudah benar-benar dimerdekakan oleh
Kristus Yesus. Ya, dan dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kita diminta untuk berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana saudara dan saya dapat benar-benar merdeka dan bebas dari segala perhambaan iblis? Firman Tuhan menjawab, berdiri teguh. Artinya percaya teguh kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran, bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita adalah orang merdeka. Ambil sikap saudara. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Darah Yesus yang sudah memerdekakan kita ini mengandung kuasa yang maha dahsyat untuk melepaskan kita dari perhambaan dosa. Kita dijadikan orang bebas sepenuhnya. Karena itu firman Tuhan mengatakan, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Memerdekakan kita. Yang pertama dari masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang penuh dengan dosa. Setiap orang mempunyai masa lalu tentunya. Beberapa mungkin sangat buruk dan menyakitkan. Masa lalu yang mungkin masih meninggalkan rasa bersalah, rasa sakit hati, kepahitan, dendam, kemarahan, dan lain-lain. Saudara, pernahkah saudara benar-benar memikirkan akan hal ini? Ketika aku menyimpan kemarahan, sakit hati, kepahitan, dan bekas-bekas masa laluku yang buruk, apakah hal ini akan merubah hidupku menjadi lebih baik? Tentu tidak, bukan. Jadi, apa gunanya kita menyimpan semua itu? Bukankah firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, kita ini orang merdeka. Jangan mau lagi kita diikat oleh masa lalu kita yang buruk tersebut. Ampuni diri kita sendiri. Ampuni diri saudara sendiri. Ampuni juga orang lain yang sudah menyakiti saudara. Kalau dulu saudara pernah melakukan dosa yang saudara anggap begitu besar, begitu menjijikkan, tidak terampuni bahkan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Oleh darah Kristus kita sudah dikuduskan. Oleh darah Yesus kita sudah dibayar lunas. Dosa kita diampuni olehnya. Lupakan apa yang sudah di belakang. Dan mari kita berlari kepada tujuan yang lebih lagi. Tujuan ilahi. Yang kedua, kita dibebaskan dari mental jajahan. Iblis memang tidak ingin saudara dan saya bebas. Terutama dari kebiasaan lama kita yang berbuat dosa. Ya, sebisa mungkin iblis ingin tetap memperhamba kita. Karena itu dia bilang, nggak apa-apa kamu ke gereja, nggak apa-apa kamu persembahan, nggak apa-apa kamu perpuluhan, nggak apa-apa kamu melayani dan melakukan berbagai kegiatan rohani yang lainnya. Tapi ingat, kamu itu masih manusia biasa. Wajarlah kalau kamu sakit hati, wajarlah kalau kamu kecewa, wajarlah kalau kamu ingin balas. Kamu masih manusia biasa kok. Pelan-pelan saja berubahnya, masih banyak waktu. Saudara waspada. Iblis ingin menanamkan itu semua seperti sebuah tali kecil yang mengikat tali sang gajah. Dia ingin juga tali itu ada dalam pemikiran kita. Ditanamkan di dalam memori kita bahwa itu tidak mungkin hilang dalam hidup kita. Dia ingin mengikat kita dan ingin terus kita melakukan hal yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat akan firman Tuhan. Berdiri teguh, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Hal yang kedua yang tidak kalah penting, kuasa kemerdekaan oleh pengorbanan Kristus itu mengangkat status kita menjadi anak Allah.
Kita adalah manusia baru. Manusia lama yang berdosa itu telah dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Dan kita adalah manusia baru yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, semua orang yang telah ditebus oleh Kristus adalah milik Kristus. Dan mereka ini yang menjadi milik Kristus ini dibawa kepada hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Cirinya adalah mereka dipimpin oleh Roh Allah. Kita yang dahulunya orang berdosa, kotor, hina, bahkan harus binasa, tetapi sekarang kita diangkat menjadi anak Allah. Status kita yang dulunya budak dosa itu menjadi anak Allah. Anak itu adalah seorang yang berhak menerima warisan dari bapaknya. Dan Allah mengangkat kita sedemikian rupa itu menjadi anak-anaknya. Oh, luar biasa saudara. Roh Allah yang di dalam kita, inilah yang membedakan kita dari orang yang belum dimerdekakan. Dari kita yang dulu yang belum dimerdekakan. Dan di dalam dunia ini kita sadar hanya ada dua kekuatan. Kekuatan Allah sendiri dan kekuatan dari iblis dengan segala antek-anteknya. Ya, ketika kita dimerdekakan, kita direbut dari kekuasaan setan, dari penjajahan setan. Maka sudah seharusnya sekarang kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Allah. Allah ingin kita menjadi serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sejak awal Allah menciptakan manusia agar manusia itu menjadi serupa dengan gambarannya. Tetapi Adam, ciptaan yang pertama itu gagal. Lalu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita. Dan Yesus berhasil melaksanakan perintah Bapa, yaitu menebus kita kembali dari segala dosa-dosa kita. Dialah yang sulung dan yang menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya yang telah ditebusnya. Tuhan mau kita di dalam hidup ini tidak salah dalam mengarahkan kehidupan kita, berjalan dalam kehidupan kita. Dia mau kita tidak salah fokus, saudara. Ya, banyak orang yang salah fokus dalam hidup ini, termasuk orang Kristen. Mereka menganggap bahwa derajat, martabat seseorang itu ditentukan oleh materi, jabatan, kekayaan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka capai. Itulah yang mereka anggap sebagai martabat, status yang perlu dicapai, diperjuangkan. Mereka menganggap hidup bermartabat adalah ketika orang lain tidak bisa merendahkan, tidak bisa menghina mereka karena mereka mampu membeli barang mahal, mereka mampu makan makanan mahal, mereka mampu pergi liburan di tempat yang membutuhkan banyak dana. Mereka juga mencapai hal-hal lain yang dengan segala label mahalnya. Bukankah di zaman media sosial seperti sekarang ini kita sering melihat bagaimana orang berlomba untuk mengunggah gaya hidup mereka ke medsos. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka makan, kemana mereka pergi, itu mereka tunjukkan kepada orang banyak, menjadi konsumsi secara umum. Karena mereka menganggap bahwa ini pencapaian yang perlu dihargai. Mereka menganggap ini martabat yang membuat orang lain menghargai mereka. Kalau itu yang menjadi tujuan kita, bukankah kita akan menjadi begitu letih, begitu
begitu lelah menjalani hidup ini, karena itu semua tidak mungkin terpuaskan. Kita akan merasa kurang dan kurang. Kita akan merasa harus menambah lagi, harus menambah lagi. Memang kenyataannya, martabat tidak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang suatu saat nanti bisa hilang, bisa lagi tidak berguna. Bahkan hari-hari ini, orang-orang yang dulunya mencari uang dengan sedemikian rupa, sampai lupa waktu, sampai melupakan kesehatan mereka, hari ini bisa melihat bahwa uang ternyata bisa tidak berguna sama sekali. Ketika obat-obatan langka di pasaran, ketika ruang rumah sakit pun menjadi tidak ada lagi, ketika tabung oksigen langka, bukankah uang tidak berguna lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan, derajat dan martabat hidup kita sesungguhnya adalah ketika kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi manusia baru yang sudah diperdamaikan dengan Allah, hidup dengan sifat-sifat Allah. Dan bukankah ini yang sejak awal menjadi keinginan Allah? Dikatakan maka Dia menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah. Dan Kristuslah yang sudah membawa kita kepada level itu. Manusia baru menjadi anak Allah. Dia mau kita mengikuti teladan Kristus. Sifat-sifat Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengambil contoh di dalam Alkitab. Bagaimana orang yang berjumpa dengan Yesus diampuni dosanya, diselamatkan, dan kemudian kehidupannya diubahkan. Sifat-sifatnya dipulihkan. Saya ambil contoh di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 10. Di sana diceritakan tentang seorang yang bernama Sakius. Orang itu pendek, ya. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, dia ingin tahu siapa Yesus sebenarnya. Dia karena badannya yang pendek tidak memungkinkan bagi dia untuk melihat Yesus. Maka dia berlari mendahului dan memanjat sebuah pohon, dan dia melihat Yesus dari atas pohon. Saya membaca dari Lukas 19 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa cerita ini. Sakius adalah orang yang dibenci oleh orang-orang sebangsanya, karena Sakius itu dianggap seorang pengkhianat bagi bangsanya. Sakius bekerja untuk pemerintah Romawi yang pada waktu itu adalah bangsa yang menjajah bangsa Yahudi. Dan Sakius lebih lagi pekerjaannya adalah sebagai kepala pemungut cukai, yang mungkin saja di dalam pekerjaannya dia itu melakukan hal yang tidak baik, ya, memungut lebih daripada yang seharusnya. Itulah yang dikatakan oleh Sakius di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Di ayat 5 dikatakan ketika Yesus menyapa dia dan berkata dia harus menumpang di rumah Sakius, Sakius menyambutnya dengan antusias. Firman Tuhan berkata, dia menerima Yesus dengan sukacita. Wah, ini luar biasa, saudara. Sakius yang
tidak dianggap oleh orang-orang sebangsanya. Dianggap orang yang tidak baik, dianggap rendah, tidak diterima, dibenci. Tetapi hari itu, Yesus sendiri yang berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Sakius merasakan penerimaan dari Yesus, dari anak Allah yang hidup. Dan dia menerimanya dengan penuh sukacita. Hal ini membuat hidupnya berubah, saudara. Perubahan hidup terjadi di dalam kehidupan dari Sakius. Pembaharuan terjadi. Fokusnya mulai berubah. Dia mulai menyadari siapa dulu dirinya dan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Dulu fokusnya adalah kekayaan, jabatan, dan kekuasaan. Apalagi dikatakan dia adalah kepala pemungut cukai. Artinya dia orang yang cukup sukses di dalam pekerjaannya, di dalam karirnya. Sekarang semuanya itu tidak lagi menjadi begitu penting bagi Sakius. Ada yang lebih penting, yaitu Yesus sendiri. Maka dia berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari hartanya akan dia berikan kepada orang miskin. Dan bila ada orang yang pernah dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, bukankah Roh Allah bekerja di dalam hidupnya? Roh Allah memimpin kehidupannya. Dan ini yang penting, saudara. Di ayat 9, Tuhan Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebutan anak Abraham itu penting di masa itu. Karena apa? Ini mengingatkan kepada perjanjian Allah dengan Abraham. Bahwa setiap keturunan Abraham yang menyembah Allah akan menerima berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Ini tidak hanya berbicara tentang berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani. Janji-janji yang mengandung janji yang sifatnya kekal, saudara. Luar biasa. Sebutan anak Abraham pada waktu itu sangat berarti. Dan ini dikenakan kepada Sakius. Hari ini, saudara, kita semua disebut anak Allah. Setiap orang yang sudah menerima Kristus, menjadi milik Kristus, kita adalah anak Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar anak Allah? Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, kita layak disebut anak Allah. Ini hanya terjadi kalau hidup kita benar-benar sudah dimerdekakan. Dan kita harus betul-betul percaya setiap kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus itu sudah mendapat kebebasan yang sejati. Dan kita semua harus hidup dipimpin oleh Roh Allah supaya kita juga layak disebut anak Allah. Contoh kedua, saya ambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Ini mengenai seorang yang bernama Paulus. Saudara tahu, hidup Paulus dulunya adalah musuh Kristus. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan dia, menemui dia secara pribadi, hidup Paulus berubah 180 derajat. Filipi 3 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Hal yang sama terjadi pada Paulus. Pertemuannya dengan Yesus mengubah kehidupannya, mengubah fokus hidupnya. Dia berkata, apa yang kuanggap keuntungan dahulu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa itu? Apa dulu yang dianggap keuntungan? Hal-hal lahiriah seperti sunat, status sebagai ahli Taurat, bahkan ibadahnya yang dia bangga-banggakan, sekarang sudah tidak lagi berguna, tidak lagi berarti,
ketika dia bertemu dengan Kristus, fokus hidupnya diubahkan. Karena apa? Kehidupannya sudah terlebih dahulu diubahkan oleh Kristus. Tanpa pertemuan dengan Yesus, semuanya tidak akan pernah terjadi. Dan semua yang dikatakan oleh Paulus ini, apa yang dahulu aku anggap keuntungan, itu sudah menjadi sia-sia. Orang yang telah bertemu dengan Kristus, mengalami perubahan hidup, dipulihkan dari hari ke hari, diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Maukah kita juga dipimpin oleh Roh Allah? Dan kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, hidup kita akan diubahkan. Fokus hidup kita juga akan diubahkan. Kita akan menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 15 berkata demikian. Ya, hari-hari ini kita memang banyak mengalami atau menjadi takut dan khawatir, saudara. Karena keadaan yang semakin tidak membaik. Masalah pandemi yang tidak selesai-selesai. Orang-orang mengalami ketakutan, takut akan virus. Juga keadaan ekonomi yang sulit. Hari-hari ini, anak-anak juga tidak dapat bersekolah, tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Dan itu semua membuat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kita khawatir, terganggu, dan sebagainya. Firman Tuhan menjawab akan hal ini. Firman Tuhan berkata kita tidak perlu takut, karena kita tidak menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh Allah. Roh Allah inilah yang akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Roma 8 ayat 15 berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita memiliki Bapa yang baik. Dan roh yang dia taruh di dalam hidup kita membuat kita menjadi anak Allah. Anak yang diperhatikan oleh bapaknya tidak akan menjadi takut. Walaupun dunia ini digoncang sedemikian rupa, tapi kita punya pengharapan di dalam Dia. Orang yang sudah dimerdekakan tidak lagi menjadi takut dan memiliki roh perbudakan, roh yang menjadi kita takut, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat. Karena roh yang ada di dalam kita adalah roh Allah sendiri, roh yang menjadikan kita kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua percaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita semua telah dimerdekakan, kita semua orang merdeka, tidak ingin lagi hidup dalam perbudakan dosa. Kita bebas, kita bisa lepas dari dosa-dosa kita, dan kita harus berdiri teguh akan kebenaran ini, tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan yang kedua, saudara, kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah, manusia baru yang diangkat sedemikian rupa oleh Allah, mempunyai martabat yang luar biasa di hadapan Allah, berharga dan mulia karena Dia mengasihi kita sedemikian rupa. Nah, saudara, marilah kita tetap percaya akan hal itu. Karena apa? Dunia semakin digoncangkan, iblis semakin bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini. Masa-masa akhir ini, dia mau orang-orang yang sudah dimerdekakan itu jatuh lagi dalam perhambaan dosa, mau lagi diperbudak dan dikenakan kuk perhambaan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita berdiri teguh, tetap percaya, tidak goncang, tidak lemah iman kita. Kita tetap memberi diri kita dipimpin oleh roh Allah, tidak takut menghadapi dunia yang sedang goncang, karena roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh memerdekakan kita semua. Haleluya. Ibadah sudah selesai, mari kita siapkan hati kita untuk terima doa berkat. Juga kita boleh tutup ibadah kita dengan damai dan sejahtera Tuhan.
Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah, sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, besok 17 Agustus, hari Selasa, jam 7 pagi, jangan lupa ada ibadah kemerdekaan. Pastikan diri kita untuk ikut dalam ibadah tersebut. Sampai ketemu di ibadah kemerdekaan tanggal 17 Agustus hari Selasa jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati.